Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, istiqamah dan lebih penting husnul khatimah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala senantiasa kita lafalkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, beliau mendapatkan nikmat. Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Ketika beliau diuji oleh Allah, beliau puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka kita mencontoh beliau berusaha bersyukur atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan, manusia yang kita semuanya harus contoh di dalam kehidupan segenap aktivitas beliau. Kita mengharapkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kemarin sudah kita jelaskan tentang 10 amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Saya lanjutkan pembahasan selanjutnya yang ke-11 di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yakni zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir tertentu yang Nabi ini ajarkan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi catatannya, yang dimaksud sekali lagi di sini adalah dosa kecil. Dosa kecil dengan meresapi dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lewat zikir ini, insyaallah atas izin Allah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Apa itu zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bisa mengampuni dosa-dosa kita? Yakni zikir yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis riwayat Bukhari. Sama-sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kurang kompak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa, enggak usah ditirukan. Barang siapa yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaum mi'ata marrah, sehari
dalam sehari itu 100 kali Nabi mengatakan kana lahu adla asyri riqabin, maka itu senilai dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dicatat baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Wa muhiyat lahu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan baginya 100 keburukan. Wa kana lahu hirzan minasyaiton, dan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah baginya sebagai benteng yang melindungi setan. Jadi ada satu resep, yang resep itu setan orang dulit, demit ora doyan, gerandong ora nyolong. Apa zikir itu? Ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama-sama. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan di pagi hari, maka setara dengan memerdekakan 10 budak, dihapus 100 kesalahan dan ditulis 100 kebaikan, dijaga oleh Allah, dibentengi dari setan yang memerasukinya sampai sore. Siapa yang mengucapkan sore, dijaga oleh Allah sampai pagi. Ada sebuah kisah, zikir itu dibaca oleh Syekh Abdus Salam Bali di buku beliau tentang ruqyah. Maka setan ini, jin ketika masuk ke tubuh seseorang, menawarkan dan protes jin ini, saya enggak mau keluar kecuali tukar tempat kepada engkau, kepada Syekh Abdul Salam Bali itu. Kemudian Syekh mengatakan, silahkan engkau masuk ke tubuh saya. Ternyata jin ini nangis. Kenapa kamu nangis? Karena saya enggak bisa masuk ke tubuhmu. Engkau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, Syekh ini sudah berzikir sebelum meru'yah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirnya sebanyak 100 kali. Bolehkah lebih? Boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Dan itu benteng yang bisa melindungi diri kita dari setan. Ternyata betul yang Rasulullah SAW itu sabdakan. Maka santet atau apapun, kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak akan mempan. Dan Nabi juga mengajarkan ada zikir selain itu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Sama-sama ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali, huttat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahr, akan hapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Catatannya, kalau dosa besar harus diikuti dengan taubat. Adapun dosa kecil bisa secara otomatis terhapus, tapi tentunya dengan ta'zim, mengagungkan kalimat itu dan tunduk terhadap kalimat itu. Tidak istihza. Apa itu istihza? Memperolok-olok, mengucapkan astaghfirullah tapi tetap nyawang maksiat, astagfirullah. Ini istihza, mengolok-olok. Dia enggak serius mengucapkan istighfar. Kemudian la ilaha illallah la syarikalah, tapi tetap nyolong la ilaha, enggak manfaat. Atau tetap ngomong jelek. Ini istihza juga. Jelas para ikhwah. Nomor 11, ada zikir-zikir tertentu yang Rasulullah SAW ajarkan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga ada zikir setelah solat yang antum baca
Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, 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 kemudian alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berapa kali? 33 kali. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kemudian dia menutupnya setelah mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama-sama. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersahabat, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahar. Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi catatannya ini perlu digarisbawahi, dosa kecil. Karena kalau dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Dan syarat taubat sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Ada beberapa syarat taubat nasuha itu. Yang pertama, zikir tertentu pada saat tertentu yang Rasulullah SAW ajarkan, insyaallah mengampuni dosa-dosa kita. Dan di antara yang ke-12 yang bisa mengampuni dosa-dosa kita adalah wudu. Apa? Wudu. Wudu yang antum semua lakukan kalau menghadirkan hati dan merenungi betul-betul, itu fadilahnya besar, akhi. Fadilahnya besar. Rasulullah SAW beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, idza tawaddo'a 'abdun muslim, ketika berwudu seorang hamba yang muslim, fa ghassala wajhahu, dia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, keluar dari mukanya itu setiap dosa, seluruh dosa keluar. Nadhara ilaiha bi'ainaihi, bahkan dosa yang diakibatkan oleh pandangan mata, yang dia melihat maksiat itu dengan pandangan mata, rontok ketika wudu itu. Catatannya jadi harus secepat mungkin dia sadar rontok dosa yang diakibatkan oleh mata itu. Ma'al ma'i au ma'a akhiri qatrihi minal ma', seiring dengan air yang netes atau akhir air yang netes dari basuhan muka. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza ghassala yadayhi, ketika dia membasuh tangannya kanan, kemudian baru kiri, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, keluar dari tangannya itu semuanya dosa, ma'al ma', beserta air yang digunakan untuk dia membasuh atau di akhir tetesan air itu. Setelahnya beliau mengatakan, fa idza ghassala rijlaihi, ketika membasuh kaki keduanya, kharajat kullu khati'atin masyadha, keluar seluruh dosanya yang diakibatkan oleh kaki yang dia itu berjalan. Masyadha rijlah ma'al ma' au ma'a qatrihi akhiri minal ma', atau beserta air terakhir yang menetes itu, sehingga dia ketika wudu itu terhapus dosa-dosanya. Ini wudu. Tapi catatannya di sini para ikhwah sekalian, wudunya harus benar sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Bagaimana wudunya Nabi ada dalam hadis riwayat Utsman dari Humran Maula Utsman, dan hadis-hadis yang lainnya dijelaskan. Wudunya Rasulullah pernah 1-1-1, juga 2-2-2, pernah juga yang terbaik 3-3 yang sempurna. Tapi kalau lebih dari 3 itu sudah makruh. Apalagi wudunya sampai 11 kali basuhan, 17 kali, itu enggak wudu tapi mandi yadus. Wudu itu paling banyak berapa?
Tiga. Lebih kurang dari itu boleh, 1 boleh, 2 boleh. Yang paling sempurna 3. Dan wudu itu caranya akhi tidak selang-seling. Kalau saya lihat di masyarakat itu berapa wudunya, kanan kemudian kiri, kemudian kanan kemudian kiri. Basuhnya tidak seperti itu, tapi kanan dulu antum selesaikan 3 kali. 3 kali itu dihitung bagaimana? 3 kali itu ngitungnya ketika antum ngambil air, itu dihitung 1, kemudian ngambil air lagi dihitung 2, kemudian ngambil air lagi dihitung 3. Dan caranya wudu, tangan, yang dimaksud tangan itu ini atau ini? Saya tanya, yang dimaksud tangan ini atau ini? Atau seluruhnya? Hah? Bahasa Quran dan syariat yang dimaksud tangan, mewakili tangan itu ini. Ini pergelangan. Tidak percaya? Lihat ayat tentang potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, potonglah oleh kalian tangan keduanya. Tangan keduanya. Yang dimaksud potong tangan di sini adalah ini, bukan ini seluruhnya. Lihat ayat tentang wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai siku. Berarti tangan mana? Iya, ini sampai siku. Yang benar ketika membasuh wudu tidak begini. Nah, kebalik itu. Sekarang ada pancuran. Kalau di zamannya Nabi memang wudunya nggak pakai pancuran. Wudunya pakai pakai wudu, pakai wadah begitu. Kemudian dicuci dulu tangannya 3 kali. Setelah itu dimasukkan tangan setelah dicuci. Nah sekarang pakai pancuran begitu, harus pinter. Ketika basuh tangan yang benar begini, tidak begini. Kalau ini kebalik, ini dari siku ke tangan, itu salah. Cara wudu yang salah, dari siku ke tangan, begini, kebalik. Ya. Benar begini. Ya. Adapun nanti antum meratakan tidak masalah. Yang penting permulaannya dari sini. Meratakannya begini nggak masalah. Kemudian lagi ngambil 2, kemudian lagi 3. Seperti itu, kanan dulu kemudian baru kiri. Ini diantara cara wudu yang Rasul ajarkan. Kemudian juga istinsyak, jangan sampai lupa. Istinsyak, memasukkan air ke hidung. Karena sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan ulama yang lainnya itu menganggap istinsyak wajib. Istinsyak wajib. Siapa yang wudunya enggak memasukkan air ke hidung, ini berbahaya. Kalau wajib, konsekuensinya wudunya tidak sah. Fala yasihhu, enggak sah wudunya. Makanya istinsyak itu berbarengan dengan kumur-kumur. Berbarengan dengan kumur. Masukkan air ke mulut, kemudian sebagiannya dimasukkan ke hidung. Sedot, kemudian dikeluarkan istinthar. Atau kumur-kumur dulu, kemudian baru istinsyak boleh. Yang penting istinsyak jangan ditinggalkan. Meskipun ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lain sebagainya itu menganggap sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib. Konsekuensinya kalau tidak istinsyak itu masuk di dalam perdebatan para ulama. Dalam kaidah dikatakan al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka istinsyaklah, jangan sampai lupa. Sebagaimana Imam Ahmad berdalil, antum semua kalau sujud itu harus kena hidung tidak? Ada tidak dari antum yang sujudnya itu jendit begini? Ini bahaya juga. Ini tidak sah. Karena li'annal anfa minal jabha. Kan ini termasuk juga bagian dari kening, satu kesatuan, wajah, hidung juga masuk. Begitu juga hidung ini satu kesatuan dengan wajah yang harus kena istinsyak.
seperti sujud tadi. Nah, jadi tidak boleh sujud itu jentit, ini nggak boleh, karena takut pesek, karena takut tidak maju dan sebagainya. Itu nggak sah bisa. Karena Nabi diperintahkan untuk sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintah oleh Allah sujud di atas 7 anggota badan, alal jabhah, di atas kening, dan beliau menunjuk kepada anfi, hidung beliau, kemudian 2 tangan, kemudian rukbaihi, kedua lutut, kemudian atraf qadamaihi, ujung-ujung jari, 7 semuanya. Sama dengan ketika wudu, itu harus kena juga. Jadi wudu di sini yang bisa mengampuni dosa-dosa tentunya wudu dengan ilmu, mengilmui wudu itu dan betul-betul meresapi, itu rontok dosa-dosa. Adapun mengusap kepala, bagaimana cara untuk mengusap kepala? Mengusap kepala, apakah cukup gini-gini? Ini kalau sebagian begini, itu memang pendapatnya Imam Syafi'i, ba di situ litab'id wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian, kata Imam Syafi'i, sebagian dari kepalamu. Ba di situ litab'id, tapi dibantah oleh ahlul lughah. Ba di situ kata ahlul lughah di dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam bukan bermakna litab'id, bukan sebagian, tapi maknanya al-ilsaq, yakni tempelkan. Kalau membasuh kepala itu ditempelkan, betul-betul tempelkan begini. Ya, barang siapa, kata ahlul lughah dalam kitab itu, yang mengatakan ba di situ litab'id, maka dia telah mengatakan apa yang tidak diketahui ahlul lughah dalamnya. Jadi yang selamat di dalam hal ini mengusapnya itu seluruhnya, karena ini keluar dari perselisihan ulama, begini kemudian begini. Nah, meskipun sebagian gini, ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan cukup, tapi dalam hadis memang cara mengusapnya Rasulullah SAW itu seluruhnya, bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau depan begini, kemudian gini, nah, langsung begini. Kalau dari belakang boleh gini, begini, kemudian gini, langsung begini. Cuma sekali. Untuk yang mengusap kepala dan juga termasuk telinga itu cukup sekali saja, tidak ada lafaz 3 kali. Kalau yang lain 3 kali, kadang 2 kali, ya gitu. Jelas sampai di sini? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 13 di antara yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yakni adalah berangkat menuju ke masjid. Antum harus betul-betul bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, bisa melangkahkan kaki ke masjid, dan bisa setiap langkah ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah ini akan ditinggikan derajat antum, diampuni dosa-dosa kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min rajulin", tidaklah seorang laki-laki, yatatahharu, yang dia itu bersuci, fayuhsinu tahur, memperbagus bersucinya itu, thumma ya'midu ila masjid, kemudian dia menyengaja menuju ke masjid, min hadhil masajid, dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah itu yang dia melangkah, wa yarfa'uhu biha darajah, diangkat derajatnya, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan menghapus dosanya. Setiap langkah diampuni dosa, diangkat derajatnya. Ini luar biasa keutamaan orang menunggu masjid. Kalau dia tahu semakin jauh semakin baik. Makanya antum muter dulu, masjidnya di mana biasanya, yang muter dulu biar banyak ganjaran nih. Tapi jangan sampai telat. Itu juga terlalu dibuat-buat. Ya, opo anane saja. Yang penting niati saja. Dan di sini menunjukkan bahwa sebaiknya wudu itu di rumah. Karena hadisnya di sini adalah wa ma min rajulin yatatahharu,
Dia wudhu dulu di rumah, kemudian setelah itu berjalan menuju ke masjid. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap langkah ini, menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Ya, wudhu di rumah, kecuali kalau kentut jalan. Oh, coba balik masjid. Ya, para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Berangkat menuju ke masjid, dalam hadis lain riwayat Tabrani itu Rasulullah mengatakan senilai dengan haji. Hadis ini hasan. Beliau bersabda, man masya, siapa yang berjalan ila sholatin maktubatin, menuju ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian beliau mengatakan fil jamaah, berjamaah, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, fahiya ka hajjatin, maka senilai dengan haji. Wa man masya ila sholatin nafilatin, dan barang siapa yang berjalan ke masjid untuk melakukan sholat sunnah, fahiya ka umratin, maka itu senilai dengan umrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang dekat dengan masjid tapi orang gelem ning masjid. Tapi kebalikannya, perempuan ke masjid. Nah, laki-laki yang jarang ke masjid, para ikhwah sekalian, itu namanya laki-laki solehah. Ya, sholatnya di rumah, itu laki-laki solehah. Orang yang soleh itu ke masjid. Dia nggak pernah kelihatan ke masjid sama sekali. Padahal kalau jogging, goes, waduh itu kuat sekali. Tapi giliran ke masjid aras-arasan. Bahkan titelnya itu banyak. Sampai menuntut ilmu ke luar negeri jauh. Apa gunanya? Dia nggak capek sama sekali. Tetapi begitu menuju ke masjid nggak pernah kelihatan. Oke lah, kalau waktunya zuhur, asar, itu mungkin dia di luar kerja dan sebagainya. Tapi sholat subuh selama sebulan nggak kelihatan. Masuk sholat di Mekah, atau alasan saya sholat ini gue Masjid Nabawi, kan betul dicurigai. Ini berarti kelasnya wali ini, tapi wali murid nih. Wali murid yang ngaco sama sekali. Enggak ono wong salat di Mekah, Masjid Nabawi, kecuali dengan bawa peralatannya Doraemon atau dan sebagainya. Semakin kacau lagi ya. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang dia itu menuntut ilmu sampai ke luar negeri tapi enggak pernah kelihatan ke masjid. Aktivis yang dia itu berkobar-kobar ketika memberikan orasi, saudara-saudara, sholat subuh jam 8, maka ini dipertanyakan komitmennya terhadap Islam. Minimal antum sholat subuhnya jangan sampai telat. Itu berarti laki-laki yang sejati. Para bapak, para ibu, jika melihat untuk mencari mantu yang baik, carilah mantu ketika jamaah, sholat subuh terutama. Ini mantu-mantu yang sholat subuh saja rela dikorbankan, apalagi anak saya mesti dijaga dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa? 12. Kemudian sudah berapa? 13. 13. Kemudian yang ke-14 di antara yang bisa mengampuni dosa-dosa kita adalah azan. Siapa yang sering azan di sini? Beruntunglah laki-laki yang sudah berangkat ke masjid kemudian azan. Dia mengumandangkan azan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha," dari Barra' bin Azib, sesungguhnya Allah, "wa malaikatahu," dan malaikatnya, "yusalluna 'ala shaffil muqaddam," bersolawat kepada orang yang safnya di awal. Nah, kalau Allah bersolawat, solawat itu secara makna sebenarnya doa. Solawat itu secara makna doa. Masa Allah berdoa? Enggak mungkin. Maka kalau solawat itu untuk Allah, bukan doa.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Doa itu untuk yang lebih rendah kepada yang tinggi. Kalau dari yang paling tinggi ke bawahnya bukan doa. Maka kalau dari Allah, selawat di sini maksudnya rahmat. Allah merahmati. Adapun malaikat kepada Nabi doa. Bisa sanjungan, bisa doa. Kita selawat kepada Nabi doa. Dan dalam hadis ini dikatakan fa innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat. Berarti Allah merahmati. Kalau dari malaikat mendoakan, yusalluna, berselawat, ala saffil awal, ala saffil muqaddam, atas orang yang safnya pertama. Enggak sama-sama sholat jamaah, yang paling utama yang mana? Saf depan. Karena dia sudah mencurahkan segala daya dan upaya, luar biasa. Yang paling bagus lagi yang mana? Yang imami, bukan belakang imam. Yang imami nomor 1, imamnya. Kalau ada kebaikan di dalam jamaah, imam dapat. Tapi kalau ada keburukan di dalam jamaah, imam juga dapat dosa. Allah bersolawat kepada orang yang shaf pertama. Wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbi wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Akhrajahu an-Nasa'i. Muadzin diampuni dosanya, yughfaru lahu bimaddi sautihi, sesuai dengan kadar suaranya. Suaranya dawa segitulah. Tapi ini suaranya Ji Samsu pendek. Segitu dia. Artinya ini menunjukkan fadilahnya muadzin, bukan suara. Kalau suara itu pemberian dari Allah. Muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya itu sampai mana. Maka panjangkan adzan itu. Adzan itu enggak usah dengan tajwid. Maksudnya di sini adalah kalau panjang pendek harus sesuai, iya. Panjang tidak boleh tertukar pendek. Pendek tidak boleh tertukar panjang, iya. Karena kalau tertukar beda artinya nanti. Ada, saya pernah dengar azan, la ilaha illallah. Dia mengucapkan la-nya pendek. La ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah. Kan berbahaya. Sungguh. La kalau pendek itu artinya sungguh tauhid, bukan la. Kalau masalah panjang, yang sudah panjang dipanjangkan lagi ora apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting tidak tertukar panjang pendek. Kalau adzan mengikuti tajwid repot antum. Allahu akbar. Allahu akbar. Wis ngono adzane. Karena harus mengikuti tajwid. Yang dengan tajwid satu-satunya itu Quran. Yang penting ketika adzan lafadznya, hurufnya tidak tertukar. Makhorijul hurufnya betul. Kemudian yang kedua, panjang pendeknya tidak tertukar. Itu sehingga menyebabkan maknanya itu menjadi berubah. Dan di sini katakan muadzin itu diampuni dosa-dosanya sejauh panjang suaranya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu, dan membenarkan seseorang yang mendengarnya. Bin radbin wa yabisin, baik yang kering maupun basah. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan baginya pahala bagi orang yang sholat bersamanya. Ini keutamaan muadzin. Maka orang yang adzan itu istiqomah luar biasa. Orang yang paling terkenal nanti di akhirat. Lehernya itu panjang. Allah buat dia tenar. Oh ini Mas Aldi yang sering adzan, atau Mas Pradika, Masya Allah, iqomah saja ini. Sama adzan juga, adzan iqomah, Masya Allah. Dia terkenal. Allah buat dia terkenal akhirat dengan panjangnya lehernya itu. Bisa dilihat. Sebaliknya orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah ketika dibangkitkan, dikecilkan.
ukurannya semut, sehingga dia diinjak-injak oleh orang lain. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalimat azan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang sering antum semuanya lantunkan, kumandangkan, itu ada berapa lafaz? 15. Nah, karena hadisnya azan antum semua itu azannya Bilal. Azannya Bilal dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu bermimpi diajarkan azan oleh seseorang. Kemudian Abdullah bin Zaid ini diperintah oleh Nabi, itu mimpi yang benar, ajarkan kepada Bilal lafaz yang tadi antum sebutkan. Kemudian Bilal itu adalah orang yang lantang suaranya, yang baik dan lantang suaranya. Azannya kalian antum semua itu azannya Bilal dari Abdullah bin Zaid. Ada 15 lafaz. Coba Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi. Mau ikut azan zaitun ini. Ulangi Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, lanjut Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, lanjut asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lanjut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, terus hayya, terus jangan kau mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la 15. Ini madhabnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, azannya 15. Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah. Adakah lafaz adzan yang lain? Ada. Nabi itu punya muadzin beberapa. Kalau di Madinah muadzinnya beliau Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum. Itu muadzin Rasulullah SAW. Di Mekah beliau punya muadzin namanya Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah azannya tidak seperti itu. Abu Mahdzurah azannya 19. Dan riwayat yang lain 17. 19 ini azannya Imam Syafi'i. Kalau 19 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini dilafalkan agak pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulangi lagi. Syahadat 2 ini diulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, ditarjik namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna lebih keras, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lebih keras. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la berapa? 19. Itu azannya Imam Syafi'i. Berani tidak antum azan kayak gitu? Nanti dikira azan zaitun. Dan itu boleh. Yang enggak boleh itu azan kayak zaitun itu ngawur. Allahu Akbar. Azan pakai praktek begitu seperti mau tampil di atas podium dan sebagainya, mau orasi. Enggak usah. Alasannya otak-atik matuk. Kenapa azannya kok menghadap orang? Nah, namanya azan itu kan ajakan. Kalau mengajak membelakangi orang itu bukan mengajak namanya. Itu juga kalau dipikir ini ya termasuk ya masuk akal, tapi ngawur. Tapi PD-nya itu luar biasa itu. Antum itu harus lebih pede dari Panji Gumilang. Yang ngomongnya ngumpawur gitu pede, enggak pakai dalil dan lain sebagainya. Oh pakai motion begitu. Itu adzan apa? Enggak ada adzan kayak gitu. Ya, adzannya itu enggak ada lagunya sama sekali dan sebagainya, monoton. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i adzannya berapa? 19. Imam Malik 17. Dari Abu Mahdzurah juga. Kalau 17 Allahu Akbarnya 2 kali, tidak 4 kali. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasa dilagokno suwen. Terus asyhadu an la ilaha illallah lagi. Kayak Imam Syafi'i tadi. Keras. Namanya tarjih. Sehingga syahadat ini kalau di total berapa? 8 seperti Imam Syafi'i. Iqomahnya juga beda-beda para ulama. Iqomahnya kalau Imam Ahmad 11 seperti Bilal. 11. Antum juga 11. Coba Allahu Akbar. Terus 11. Antum 11. Itu mazhabnya Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i 11 dalam hal ini. Imam Abu Hanifah iqomahnya 17, lebih banyak dari adzan. Dan ini ada riwayatnya Abu Mahdzurah. Karena Abu Mahdzurah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Abu Mahdzurah itu asyrata al-adhan kalimatan. 'Allamahul adhan 19 kalimatan. Nabi mengajarkan Abu Mahdzurah 19 kalimat azan. Seperti tadi. Tadi kan ada 19. Wal iqamata 17 kalimatan. Dan iqamahnya 17. Hadis ini bisa dipakai hujjah karena hasan. Coba yang 17. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Kayak azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. 17. Jelas? Ini iqomahnya dari Imam Abu Hanifah. Dan ada juga iqomah itu 10. 10 itu qad qamatis shalah sekali. Qad qamatis shalah sekali. Kalau kita berapa tadi? Kalau kita berapa? 2 kali. Tapi berapa totalnya? 11. Nah, kalau 10 qad qamatis shalah sekali. Ada juga yang 9. Bukan tidak ada qad qamatis shalah. Yang 9 itu semuanya sekali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selain qad qamatis shalah. Coba dihitung kalau sekali-sekali. Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Terus qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha 9. Nah, ini sudah saya pelajari di kitab fikih bab azan. Dibuka. Ya, antum semua berani enggak azan kayak gitu? Itu ada dalilnya semuanya, ada dalilnya semuanya. Ini menunjukkan bahwa bermadhab itu memang enggak wajib. Bermadhab itu memang tidak wajib. Kalau bermadhab itu wajib, orang Indonesia mayoritasnya madhab apa? Syafi'i. Kok azannya enggak seperti Syafi'i? Kalau adzannya seperti Syafi'i, seharusnya adzannya berapa? Tadi 19 lafaz kalimat tadi. Nah, ini perlu nanti adzan kayak gitu. Biar sekali-kali orang biar tahu. Tapi habis itu antum diserampang orang. Padahal boleh. Adzan seperti itu boleh. Ya, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang ke-15 adalah puasa dan qiyam Ramadan. Puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Hadisnya masyhur di kalangan kita, man shoma Ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu kalau puasa. Kalau salat, man qama, barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Menunjukkan bahwa qiyam Ramadan, puasa Ramadan itu luar biasa. Fadilahnya menggugurkan dosa-dosa. Tapi sekali lagi yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil yang secara otomatis dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu terhapus. Itu terhapus ya. Yang ke-17 di antara yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yakni puasa Asyura. Yang sebentar lagi insyaallah kita akan melakukannya. Puasa Asyura, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Shiyamu yaumi Asyura", puasa di hari Asyura itu, "ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanatan lati qablahu", aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Maka jangan sampai ditinggalkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Apakah cukup puasa Asyura? Ternyata tidak. Itu harus puasa sebelumnya. Karena Nabi itu berkeinginan kuat. Beliau mengucapkannya pada tahun 10 Hijriah. Pada 10 Hijriah beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, fa idza kana al-'amul muqbil, maka jika tahun yang akan datang saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, insyaallahu sumnal yaumat tasi', insyaallah kami akan berpuasa tanggal 9. Beliau ucapkan tahun 10 Hijriah. Tahun 11 beliau meninggal. Belum sempat dilakukan puasa tanggal 9. Tapi hadis itu sahih dan ini tekad dari Nabi SAW. Kenapa? Untuk menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi merayakan dan mengagungkan hari Asyura itu. Mereka berpuasa. Orang Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram. Hadisnya banyak, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Orang jahiliyah puasa. Hadis riwayat Aisyah, kana lupa ya lafadznya. Kana fil jahiliyah tasumuhu Quraisyun atau kama qala Rasulullah SAW. Orang-orang jahiliyah itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram, itu diagungkan juga oleh orang jahiliyah juga sama. Orang Yahudi juga sama. Orang Syiah juga mengagungkan. Maka antum sebaiknya puasa tanggal 9, 10. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan, sumu Asyura wa khalifu fihil yahud, puasalah di hari Asyura, selisihilah orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au ba'daha ya, sumu, berpuasalah kalian yauman qablahu, sehari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Tapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, hadisnya dhaif. Hadis yang menyatakan ada puasa tanggal 9 Muharram itu dhaif. Meskipun dhaif, catatannya para akhi, tidak menafikan sama sekali keutamaan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram itu bulan yang suci, bulan yang diminta di dalam Islam itu memperbanyak ibadah, diantaranya puasa. Meskipun hadisnya dhaif, maka Ibnul Qayyim beliau mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, puasa di bulan Muharram tingkatannya 1 yang paling afdol 9, 10, 11. Puasa tanggal 9, 10 dan 11. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa karena kesibukan pekerjaan sehingga aktivitasnya padat, ngos-ngosan begitu, wah lesu. Antum puasa tanggal 9, 10. Karena 9, 10 ini hadisnya sahih. Yang tanggal 9 sahih. Kalau tidak bisa 9, 10, semangatnya itu untuk menyelisihi Yahudi.
tanggal 10 11. Tanggal 10 11 semangatnya menyelisih Yahudi. Kalau tidak bisa 10 11 baru 10 saja. Wes, tanggal 10 ini jangan ditinggalkan. Tapi ada ulama yang mengatakan seperti Imam Ahmad, Ibnu Abbas berpendapat puasa tanggal 10 Muharram saja makruh. Makruh. Karena Nabi itu ingin puasa pada tahun yang akan datang. Meskipun beliau enggak sempat, tapi azam beliau menunjukkan tekad kuat. Antum semua harus puasa tanggal 9, 10 setidaknya, atau 11 malah baik, itu paling afdol. Nah, kalau tidak bisa mentok baru tanggal 10, karena tanggal 11 itu ada udzur dan sebagainya. Jangan ditinggalkan karena menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, bulan Muharram itu secara khusus memiliki nilai keistimewaan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram itu bulannya Allah dalam hadis, Syahrullah, bulannya Allah. Kalau ada nama disandingkan dengan nama Allah menunjukkan mulia, pasti menunjukkan kemuliaan. Baitun artinya apa? Rumah. Kalau Baitullah mulia tidak? Mulia. Rasul utusan, Rasul biasa tidak? Rasul utusan biasa. Utusan si fulan, si fulana, utusan sultan mulia tidak? Halo? Kalau ada utusan sultan ke sini piye? Dicuekkan atau disambut dengan apa? Dengan gembira dan dengan persiapan yang wah. Ini Rasulullah. Berarti itu mulia. Maka bulan yang disandingkan dengan nama Allah itu hanya Syahrullah Al-Muharram. Bulannya Allah Muharram. Dulu namanya bukan Muharram, namanya itu Safar Awal. Safar Awal. Terus yang Safar namanya apa? Safar Tsani. Safar ada dua, Safar Awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Terus rapal Januari, Februari, Maret, April, lagi hafal semuanya. Nah, ini payah ini. Nanti baru hafal. Jangan lancar menyebutkan bulan-bulan di dalam Islam itu. Itu sudah dikenal orang-orang jahiliyah. Namanya dulu bukan Muharram, tapi namanya Safar Awal. Orang jahiliyah menganggap Safar itu bulan sial, pantangan, sirian. Sama dengan beberapa masyarakat tertentu yang masih menganggap bulan Suro itu bulan pantangan juga, sehingga nggak berani nikah di bulan Suro dan lain sebagainya. Maka lakukan amalan-amalan tertentu yang bisa menghapuskan pahala. Di antaranya amalan di bulan Suro atau Muharram itu puasa tanggal 10. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini saya baru menyebutkan 16. Intinya adalah kebaikan yang antum lakukan itu pada hakikatnya bisa mengampuni dosa-dosa. Karena secara global Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa athbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan terhapus dosa atau perbuatan buruk itu terhapus. Dan Allah mengatakan dalam surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk, bisa menghapus dosa. Banyak. Kalau antum lakukan ibadah dengan niat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan sampaikan dan Allah akan hapus dosa-dosa, keburukan-keburukan kita. Demikian para ikhwah wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, pemaparan tentang amalan-amalan penghapus dosa sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang tafsir secara khusus, tafsir surat Al-Fatihah atau surat yang mana? Al-Fatihah dulu, kemudian juz 30 ya, yang enak, yang ringkas-ringkas dulu, kemudian baru yang agak berat ya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.